Oke, kita ya. Trainer, storyteller, dan penulis buku bestseller. Boleh 10 kita tahun ulang lebih dulu ia kali, fokus yang pada paling ready. dunia pemberdayaan diri, khususnya dalam Herman Husdiawan atau akrab disapa Coach Wawan merupakan seorang coach, trainer, storyteller, dan penulis buku bestseller. 10 tahun lebih ia fokus pada dunia pemberdayaan diri, khususnya dalam bidang storytelling, parenting, family, dan work-life balance. Saat ini juga, ia aktif dalam melatih beberapa perusahaan dan organisasi agar sumber daya manusianya bertumbuh lebih baik sehingga produktif dalam kinerja dan memberi manfaat pada bidangnya. Pengalaman Coach Wawan dalam mengisi di berbagai daerah di Indonesia seperti Jakarta, Riau, Yogyakarta, Lombok, Bali, dan berbagai daerah lainnya di Indonesia. Peserta training yang dari berbagai latar belakang dan domisili seperti Malaysia, Belanda, dan Qatar menjadikannya semakin matang dalam dunia pemberdayaan diri. Bersama lembaga pelatihan yang didirikan, Sening Institute aktif memberikan coaching, consulting, dan berbagai training seperti Higher Meaningful Living, Beyond Service Excellence, Meaningful Communication for Parent, Meaningful Couple, Meaningful Public Speaking, Impactful Communication, Impactful Leadership, Outbound Training, dan berbagai training manfaat lainnya. Tak hanya itu, Coach Wawan juga saat ini mengabdi dengan membantu 14 pondok pesantren atau lebih dari 1.300 santri setiap bulannya bersama tim Masjid Jalan Cahaya. Hadirin yang terhormat, kita sambut Coach Wawan, Herman Husdiawan. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Bunda, Allah abang, Akbar. kakak semuanya, kalau kita udah biasa, kalau kita pematerinya coach itu kadang udah biasa ya. Tapi kalau ini beliau coach juga, lalu pengasuh pondok juga, pengasuh masjid, Jalan Cahaya itu sangat luar biasa. Jadi kita double-double nih, triple-triple kita dapatnya. Dapat juga ilmu agamanya, dapat juga ilmu lain-lainnya, insya Allah bukan ilmu dalam ya. Bunda, abang, kakak semuanya, insya Allah malam hari ini kita akan belajar bareng Coach Wawan, insya Allah. Jadi yang belum mempersiapkan alat tempurnya, silakan persiapkan alat tempurnya karena langsung saja sekarang kita akan beralih langsung ke Coach Wawan. Silakan Coach. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Semoga Allah mengaruniakan kita semuanya, Bu Ana, Bu Ida, Bu Maimunah, Ibu Resi, Ibu Teti, Ibu Zetarina, dan ibu-ibu lain yang belum on kameranya. Semoga Allah berikan kebaikan, keberkahan, keluarga yang Amin. sakinah, mawaddah, memudahkan banyak rezeki yang berkah berlimpah untuk Mbak Mala, Kak Mala. Semoga Allah karuniakan jodoh terbaiknya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, segala puji milik Allah yang mengaruniakan kita keluarga, yang mengaruniakan kita keluarga, di mana keluarga ini adalah batu peradaban bangsa yang paling fundamental, yang paling penting. Bahkan kalau boleh dibilang keluarga adalah perusahaan pertama tertua di dunia ini. Kalau boleh dibilang ini adalah organisasi paling lama yaitu bernama keluarga. Pemimpinnya adalah seorang suami, ibu adalah follower sejatinya, dan anak-anak juga adalah stakeholder yang akan menguatkan keluarga itu. Maka keluarga dia yang paling fundamental untuk membangun peradaban ini. Jika keluarga baik, maka peradabannya akan baik. Saya mendoakan semua keluarga-keluarga Bunda yang hadir di Zoom ini
Allah jadikan keluarga-keluarga yang menjadi pelaku-pelaku peradaban. Menjadi aktor-aktor peradaban, bukan budak-budak peradaban ini. Dan itu semua mulai dari keluarga. Bunda, Budiman, saya pengen nanya nih, boleh ya? Tadi sudah ya dikenalin saya Wawan, kemudian IG saya, FB saya silahkan di follow, banyak. Mudah-mudahan ada hal-hal yang manfaat di sana insya Allah. Kak Malah saya sampai jam berapa nih? Halo? Jam Sampai aman, Coach. berapa nih? Jam 9 pun aman, lewat dari jam 9 Baik, pun aman. baik, baik. Baik. Ayo Bunda, saya pengen nanya, siapa yang anaknya usia 0 sampai 6 tahun? Boleh angkat tangan. Angkat tangan atau komentar di grup. Biar pengen tahu nih, 0 sampai 6 tahun. Mungkin anu matur suwun sampun ana Saya, wajah. oke Mbak Mutia, saya. Oke, siapa lagi? Oke, 0 sampai 6 tahun. Ini yang, oke, banyak ya. Saya, Mbak Resi. Wah, Mbak Resi juga masih ada yang 0 sampai 6 tahun. Oke, 0 sampai 6 tahun. Oh, banyak juga. Kirain ini SMP, SMA ya anak-anaknya. Baik, kalau 7 sampai 10 deh, ada nggak? 7 sampai 10. Nah, saya Saya. lagi ya. Anaknya banyak berarti, lagi satu. Boleh on mic juga boleh. Saya. Oh, mantep. Wah, sip. Bu Herlin, saya. Siapa lagi? Saya. Siap. Kalau terakhir 11, ini terakhir anak-anak ya. Ini terakhir masa anak-anak. Nggak ada lagi. Yang benar nih sesuai ilmu fitrah. 11 sampai 15 tahun. Ini udah bukan anak-anak. 11 sampai 14 deh. Ada nggak? Saya. Oh, semua saya ya. Yang udah punya cucu sekarang deh. Ya, lanjut, yang udah punya cucu. Yang udah punya cucu ada? Yang punya cucu coba. Ada yang punya juga. Cucu 3, Masya Allah. Mantap. Gimana? Kalau anak, cucu, dan neneknya tantrum berjamaah. Wes, mantap ya. Mari kita berjamaah tantrum. Gitu ya. Wah, gitu. Semuanya ngamuk-ngamuk. Ada yang begitu, jadi para jamaah sekalian, mari kita tantrum bersama. Anaknya tantrum, ibunya tantrum, neneknya tantrum. Nah, itu namanya tantrum berjamaah. Masya Allah. Baik, terima kasih. Ini saya perlu data di awal, karena jangan-jangan ini anaknya udah besar. Harusnya kalau 15 tahun ke atas itu udah nggak ada lagi drama gitu. Sejatinya juga 10 sampai 14 itu udah nggak ada lagi. Harusnya ya, harusnya. Yang agak wajar adalah 0 sampai 6 tahun. Tema ini agak wajar dan itu biasa. 0 sampai 6 tahun itu wajar. 7 sampai 10 tahun seharusnya udah tidak terlalu. Udah berkurang. Banting-banting itu udah enggak. Oke, kita lihat deh slide-slide kita. Sudah siap belajar? Boleh kasih jempol dulu yang siap Siap. belajar. Siap. Bagaimana nggak tantrum berjamaah? Tantrum berjamaah sholat, berjamaah sedekah, berjamaah bangun masjid, berjamaah dalam kebaikan. Ini berjamaah dalam tantrum. Nah, ini dosa berjamaah. Alhamdulillah. Ya, kita buka dulu. Mulai dari slide yang ada tulisan parentingnya. Nah, atas lagi, atas, bawah-bawah. Brother. Nah, dari basmalah. Atas lagi setelah harta paling berharga. Setelah itu. Terus lanjut. Nah,
Ayah bunda, kenapa sih anak tantrum? Oke, di close dulu. Kenapa sih anak tantrum? Apa sih penyebabnya ayah bunda? Di close dulu gak apa. Apa sih sebabnya anak tantrum? Halo, kira-kira ini nih saya nanya nih. Apa sih sebabnya anak-anak kita, anak-anak itu tantrum? Ya, nak. Oke, makasih. Oke, karena tidak sampai keinginannya. Oke, apalagi? Kira-kira kemauannya tidak terpenuhi. Oke, minta sesuatu yang tidak turuti. Karena tidak terpenuhi keinginannya. Oke, apalagi? Minta satu karena nggak diturutin. Oke, ini betul? Oke, betul banget ya. Kenapa anak tantrum gini? Bukan hanya anak, orang dewasa juga beda tapi ininya, cara melampiaskan emosinya. Kenapa anak-anak begitu? Anak akan ngamuk, nangis, marah, dan lain-lain, banting-banting dan lain-lain. Itu kalau perbedaan antara keinginan dan realita. Betul nggak? Jadi itu. Beda antara keinginan dan realita. Itu satu. Tapi apalagi? Dua, karena anak tidak diedukasi. Ini nampaknya tadi slide saya ada yang keputus nih. Nggak apa-apa. Coba diklik mas, ada? Next. Adakah slide-nya? Oke, bukan. Oke, dari sini aja. Pertama, atau saya tulis, mudah-mudahan bisa tulis ya. Bismillah. Mantap. Pertama tadi apa? Ini kelihatan ya? Beda antara harapan, beda antara, ini kelihatannya tulisan saya Bapak Ibu? Kelihatan, Kak Mala? Coach. Oke, kelihatan Insya Allah. Makasih. Beda antara harapan, ini pertama, ini sebab anak tantrum, dan realita. Nah, bukan hanya anak-anak nih, ibu-ibu juga kalau nggak diikuti keinginannya ke suami juga ngambek. Betul atau betul banget pemirsa. Tapi tentu beda caranya. Tapi bisa juga sih ke sana kemari ibunya marah dan lain-lain. Yang jelas beda antara harapan dan realita ini membuat emosi. Kalau anak-anak kecil 0 sampai 6 tahun tantrum, banting-banting dan lain-lain. Apalagi apalagi yang kedua, anak kurang stimulus. Nah, stimulus ini bisa berupa teladan dan edukasi. Nah, kurang stimulus dari orang tuanya. Ini sebab-sebabnya. Anak kurang stimulus, kurang teladan. Jadi kenapa anak emosi? Karena orang tuanya emosi. Kenapa anaknya marah-marah? Karena orang tuanya sering pakai marah-marah jurusnya. Nggak ada jurus lain soalnya. Nanti saya jelaskan secara ilmu otak. Oke. Beda antara harapan dan realita. Anak kurang stimulus, teladan, edukasi. Nah, ini nih. Lalu, kalau anak, kenapa agak wajar? Nah, kok nggak bisa? Nah, kenapa kalau anak? Kenapa kalau anak-anak nggak bisa?
Kenapa kalau anak-anak tantrum? Karena anak-anak itu fitrah bahasanya belum tumbuh. Gitu pemirsa. Sorry ini kok. Ini maaf ya. Soalnya baru. Cie. Tadi belum jago Siap. banget. Nah, udah. Dan yang jelas yang ketiga, fitrah bahasanya belum tumbuh. Jadi fitrah komunikasinya, kemampuan berbahasanya belum tumbuh. Nah, ini yang membuat anak, maka wajar kalau anak-anak boleh di close dulu. Wajar kalau anak-anak, itu tantrum. Kalau 0 sampai 6 tahun, wajar dia ngambek, teriak, guling-guling, apalagi biasanya. Guling-guling, marah-marah, kesana kemari, enggol sini. Dan anak saya juga dulu gitu. Dulu karena nggak tahu dulu apa yang saya lakukan. Anak-anak saya pukul, saya cubitin. Ternyata makin saya pukul, makin saya cubitin, makin dia marah. Makin saya bentak dia, makin dia juga ngebentak saya. Makin dia saya pukul dia. Nanti satu saat nanti, 2 hari lagi, misalnya dia pukul juga saya. Kok anaknya ngelawan ya? Ngapain ngelawan kalau sama abinya? Berani ya kamu ya? Wah, nanti dia pukul juga saya. Kenapa saya gitu ya? Tentu dulu saya pernah juga diperlakukan begitu oleh orang tua saya. Saya bayangkan, saya itu dulu pernah dari luar kamar mandi sampai bak kamar mandi itu sekitar 2 meter saya dilempar sama orang tua saya. Gitu caranya mendidik orang tua saya. Ciu, buah. Bapak saya tuh ngomongnya keras, saya minta ampun. Ibu saya lah lebih-lebih lagi. Tentu bapak yang lebih keras lagi. Masya Allah tuh. Wah, luar biasa. Kalau diingat-ingat itu mantep. Tapi kenapa kok Coach Wawan bisa berubah, bisa lebih baik? Satu kata kuncinya ilmu, belajar. Salah satunya ilmu, belajar. Dan nanti ada lagi rahasianya di akhir. Saya juga dulu banyak luka pengasuhannya, banyak kesalahan dididik oleh orang tua. Tapi ternyata salah satunya yang di-spill di awal, ilmu yang benar, cara yang benar, itu membuat Allah ubah diri saya. Dan atas izin Allah, sekarang wasilah bimbingan guru-guru, salah satunya guru kita, Kiai EN, bisa membantu setiap bulannya kurang lebih 5.000 sampai 8.000 orang atas izin Allah. Nah, ayah bunda yang baik hatinya, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah. Sebentar ini kok saya nggak lihat orangnya ya, teman-teman? Apa saya nggak lihat ya? Di bagian atas kiri, Coach. Coba. Atas nggak ketemu. Ah, Oke. yang kelihatan yang lain. Kameranya ke ini, ke belakang. Ya, ke bola. Isinya TLQ. Bentar. Maaf, Masya Allah. Oke, Izin ya. siap. Biasa ada di pojok kiri. Ya, ini tadi ada, tapi sekarang nggak muncul. Tab saya nggak loading ya, maaf. Saya ketut-ketut nggak loading. Oh, nge-lag ya. Iya, Oh, itu oke sudah. Oke. Tapi saya belum bisa ngelihat wajah Bapak Ibu ya. Biasanya di atas kiri, tapi kok nggak ada. Mohon maaf nih. biasanya Iya, saya juga nggak muncul nih muka teh. Coach, Nggak Lain boleh muka lihat muncul ini, nggak? mungkin Pak Ustadz nggak boleh lihat muka saya gitu, tapi ke Pak Ustadz jelas. Masya Allah. Oh Kenapa gitu. ya? Iya, iya ya. Bunda Disuruh belum jaga pandangan mungkin open saya. cam, Bun. Udah, ini udah dicoba juga nggak keluar tuh. Tuh, nggak tahu kenapa ya. Dari tadi Disuruh jadi jaga daripada pandangan kali. mengganggu,
Masya Allah. Iya Tabarakallah. ini belum. Yang penting Saya mendengar ini aja. Insya Allah. Ini ada cucu yang baik-baik. ikut. Ya udah. Geser ke kanan, Oke. coach, geser ke kanan. Udah. Nggak mau ya, nggak keluar ya? Nggak keluar. Geser ke kanan. Set. Nah, saya sih belum bisa ngelihat Bapak Ibu, tapi saya bisa ngomong lah ya. Bismillah. Tapi saya butuh lihat ekspresinya mana. Tapi ya udah nggak apa-apa. Ya. Baik, saya lanjut ya. Nah, Siap. dulu saya begitu. Nah, sebenarnya sederhananya apa sih tantrum ini? Nah, tantrum ini proses di mana manusia, di mana orang-orang kalau keinginannya nggak terpenuhi, dia akan marah, banting-banting, ngambek-ngambek, teriak, kemudian selain itu dia nangis, banting-banting, nendang, kadang nahan napas, kemudian memukul. Biasanya ini karena anak belum bisa ngendaliin emosi atau nggak bisa ungkapin keinginannya. Karena kemampuan bahasanya belum baik. Jadi dia mau ngomong, jadi nangis itu adalah kalau bagi anak-anak, nangis itu bagian dari komunikasi. 0 sampai 6 tahun nih. Kadang bagi anak 3 tahun, 4 tahun, nendang pun itu bagian dari komunikasi. Tapi orang tua bilang apa? Kamu ini nakal, diam, gak usah begitu. Kamu nggak bisa dibilangin ya. Apa yang terjadi? Anak yang harusnya cepat, yang harusnya makin tambah usianya, maka makin matang jiwanya. Karena ditangani tantrumnya dengan baik. Ditangani tantrumnya dengan wajar. Dengan baik, dengan kata, nah, yang baik nah caranya. Kalau minta sesuatu, boleh katakan dengan baik nak ya. Bisa bicara yang lembut nak. Bisa bicara yang baik. Apa maunya nak? Apa yang bisa bantu? Atau kasih tahu, kamu marah ya nak? Kamu takut? Kamu sedih? Ada apa sayang? Nah, kayak gitu. Bukan kamu ini nangis terus. Ya Allah, mama bilang apa? Nenek bilang apa? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kamu ini. Apa yang terjadi? Anak yang begitu, Mbak Mala. Anak yang sering digitukan. Maka apa yang terjadi? Dia akan semakin tambah umur, boleh jadi akan semakin sering marah, nangis, banting-banting. Maka ada nggak? Coba boleh jawab. Ada nggak orang yang sudah dewasa? Apa yang terjadi? Yang sudah 30 tahun, 40 tahun, 45 tahun. Ada nggak yang sering ngambek juga? Ada nggak yang sering kecewa kemudian ninggalin grup? Ada nggak yang sering ngomong-ngomong di belakang? Tuh udah dewasa. Nah, ada atau banyak? Ada nggak ibu-ibu yang sering ngambek? Kalau ada sesuatu ngambek gitu. Halo, halo. Ngambek, marah, nangis di belakang. Ada atau banyak yang kayak gitu? Coba tolong jawab dulu. Kayaknya ada. Kayaknya ada Ustaz. Banyak. Banyak ya. Itu kenapa? Karena di usia kecil anaknya tidak ditangani dengan baik tantrumnya. Atau malah dia kira bahwa dengan dikerasin juga, dipakein kayu, dicubit, dipukul, maka dia kira anak itu akan tertib. Malah makin menjadi-jadi. Malah akan menjadi semakin parah. Dan bukankah ini kita sedang berbuat dosa sama anak kita? Bukankah ini kita sedang berbuat zolim sama anak kita? Yang harusnya anak itu belajar bagaimana mengelola emosi, bagaimana berdamai dengan diri, bagaimana ketenangan, bagaimana kalau ada peristiwa, ada masalah, orang tua bisa membantu anaknya untuk tenang, untuk membantu anaknya untuk regulasi emosinya, lagi marah dia bantu. Itu orang tua yang berkewajiban, bukan guru, bukan yang lain. Tapi orang tua yang tantrum duluan, apa yang terjadi? Itu dosa.
Begitu dosa ngambek-ngambek itu kan diikuti, di copy paste. Maka jadilah dosa jariah ke anak kita. Sampai kapan dia anak-anak? Bahkan sampai udah menikah. Sampai udah menikah. Bahkan ada yang sampai udah menikah. Kemarin terjadi kecekik. Ya, tantrum marah-marah ke istrinya. Auzubillah min dzalik. Dia piting istrinya mati. Dikira pingsan ternyata mati istrinya. Ada kemarin juga perempuan membunuh suaminya. Suami membunuh istrinya. Dan ada anak 14 tahun. Itu saya nggak kaget. Bayangin beritanya. 14 tahun. Anak na'udzubillahi min dzalik. 14 tahun membunuh ibunya, ayahnya, neneknya. Kebayang nggak? Kalau saya sama sekali tidak heran. Kenapa? Begitulah kalau anak-anak dimarah-marah, diharus-haruskan. Pokoknya kamu harus begini ya, ikutin mama. Kamu masa nggak bisa? Masa kamu nggak bisa gini-gini? Harus begini kamu. Apa yang terjadi? Anak-anak keras. Anak-anak yang harusnya sejatinya anak itu punya sifat Rahman Rohim, cinta ditanamkan 0 sampai 6 tahun ini penanaman iman, penanaman cinta kasih. Tapi yang ditanamkan adalah bentakan, teriakan, marah-marah, nggak respon dengan cara Quran. Apa yang terjadi? Anak-anak sampai dewasa 20, 25, bahkan sampai punya anak istri. Na'udzubillah, keluarganya berantakan, bahkan terjadi tadi ada yang saling bunuh. Na'udzubillah. Nah, kita lihat orang yang kayak gini ini, apa penyebabnya? Oke, kita lihat slide tadi. Salah satunya, dia, selain tadi itu adalah dosa, kemudian itu adalah bagian ketidakdewasaan kita, ada hal yang belum selesai dari kita, ada yang perlu kita pelajari sedikit aja tentang bagaimana otak manusia beroperasi. Nah, ada namanya Bunda, next di otak gambar. Ada manusia itu namanya the triune brain. Next brother, yes. The triune brain. Coba ulangi ayah Bunda. The triune. The tune friend. Very Right. good. Masya Allah. Well done. Bentar. Once more, Bu Eti. Triune brain. Apa? Bunda Maimunah. Mbak Afifah. Boleh sama-sama. Triune brain. Apa? Mbak Dwi. Triun Right. brain. Masya Allah. The Triun brain. The triune brain. The The Triun brain. brain. Yes. Let's see, kita lihat. Ada nomor 3 yang paling atas. Yang nomor 1 dulu, yang bawah, reptilian brain. 2 ada mammalian brain. Yang ketiga ada neocortex. Kita lihat ya, ini fungsinya. Ayah bunda di grup ini biasanya merespon kejadian pakai yang mana? Oke, biasanya ngerespon kejadian pakai mana nih? Bu Ida, Bu Teti, Bu Resi, Kak Mala. Lihat bagaimana respon kita. Let's see. Yeah, next, brother. Yang pertama, ada namanya otak di manusia ini. Jadi manusia ini sempurna. Ya. Allah berikan tuh kesempurnaan yang luar biasa. Apa sempurnanya? Kita, manusia ini, bisa jadi khalifah, jadi hamba, jadi pembawa cahaya atau rahmatan lil alamin bagi alam semesta ini. Kita dibekali lengkap di otak kita ini. Ada reptilian brain yang kita lihat di slide, reptilian brain. Reptil. Tahu reptil, Bunda? Ini juga ada pada diri manusia, ada pada diri kita. Ada pada Kak Mala, ada pada Bunda Maimunah. Maimunah, lucunya. Oh, jadi ingat lagu itu ya, Bun? Berarti ibu nih yang dinyanyiin ya. Masya Allah. Dulu pas muda tuh. Lanjut, maaf.
Otak ini ada pada manusia, ada pada kita semuanya. Dan adanya otak ini, adanya 3 jenis lapisan otak ini membuat kita jadi manusia seutuhnya. Tapi kalau kita praktikkan yang reptilian brain ini, yang responnya fight, flight, freeze, and reproduction, maka kita akan jadi manusia reptil yang mirip-mirip kayak kadal. Apa aja reptil coba disebutin, Ayah Bunda? Buaya. Buaya, mantap. Bukan Ular. cicak ya. Komodo. Cicak. Cicak, ular. Komodo. Oke. Kita lihat Biawak. slide selanjutnya. Gimana sih reptil? Kadal, biawak, ular, dan lain-lain. Apa responnya? Pertama, fight, teman-teman. Ayo Bunda. Flight. Apa artinya flight? Pengen Lawan. berantem. Lawan. Ngajak berantem. Lawan. Contohnya kayak gimana kalau dalam pengasuhan? Kalau misalnya anak misalnya ngamuk, anak ngamuk nih, kamu ya, kamu selayan, apa, ini mau pukul, mau pukul. Nah ini namanya fight. Anak atau mamanya ngajak anaknya berantem, namanya fight. Anak pengen berantem, mamanya juga berantem. Ayo. Apa yang terjadi? Sama-sama keras, sama-sama berantem. Mungkin anak-anak takut, mungkin anak-anak ngedengerin saat itu diam, tapi dia udah tertanam. Oke, fight. Apa yang terjadi kalau gini responnya? Respon kita nggak akan jadi orang yang bijaksana, akan capek sendiri, lelah sendiri. Lalu dosa jariah karena di copy paste kekerasan kita. Yang tersampaikan itu kekerasan, bukan ketegasan. Maka ini fight ini bahaya banget. Apalagi 0 sampai 6 tahun. 7 sampai 10 tahun juga enggak banget dengan fight ini. Dan ini sering banget orang tua lakukan. Fight. Apalagi yang kedua, next slide-nya brother. Fight, berantem. Nah ini yang membuat anak tantrum nih. Lanjut. Fight, selanjutnya flight namanya. Yes, flight. Apa itu flight? Di next slide bro. Iya. Terbang. Kabur. Kabur. Bebas. Keluar. Betul. Kata-katanya begini. Ya udah, mama tinggalin kamu nih. Kamu nih. Udah mama tinggalin aja. Dah. Sana. Nyesel dulu ya, mama lahirin kamu. Pengen masukin aja ke dalam perut lagi. Sebel. Awas lo ya, awas. Mama tinggalin nih. Kamu turun di sini. Padahal itu cuma ancaman. Padahal bohong. Nggak dilakukan. Maka flight ini membuat anak-anak akan belajar. Oh, kan orang tua saya kalau nyelesain masalah itu dia ngajak berantem atau dia kabur. Dikit-dikit kabur. Dikit-dikit udah dia keluar. Apa yang terjadi? Anak-anak nggak belajar merespon sesuatu dengan cara yang terbaik, dengan cara yang paling mulia, dengan cara yang paling istimewa, yang paling diridhoi oleh Allah. Tapi ini yang cara yang dilakukan kayak binatang. Kalau ada binatang yang jarang kita, ular, itu baru boleh kita lawan. Ular. Harimau. Nah, ya. Jangan lawan. Entah lawan atau kabur boleh. Kabur. Ini anak dipakai kabur. Emang anak harimau? Emang anak buaya? Apalagi suami. Diajak berantem suaminya.
Nauzubillah. Fight, flight. Yang kedua, yang ketiga apa? Nah, ini jurus ibu-ibu nih biasanya. Maaf ya ibu ya. Freeze. Dia membisu 1000 bahasa. Ini yang paling menyakitkan. Dan bapak-bapak juga sering lakukan ini. Freeze. Dia membeku tanpa suara. Seolah-olah dia patung. Silent treatment. Ini bahaya banget. Ini merusak jiwa anak. Ini akan ngajarin anak untuk freeze. Maka jangan heran kalau anak-anak, karena kita sering freeze, karena diam, apa yang terjadi? Anak-anak jadi malas bicara, nggak mau ngomong, nggak punya kemampuan ngomong yang baik, nggak percaya diri, di luar akan dikucilkan, akhirnya karena nggak bisa ngomong, dia dibully sama temennya, di luar sana dia dibully, dia dipukul, dia akan diem. Freeze. Ini akibat orang tua yang tidak pandai berkomunikasi, yang tidak pandai ngobrol, yang nyelesain masalahnya dengan cara fight, berantem, flight. Kalau orang tuanya berantem, nanti anaknya jadi dua kemungkinan. Kalau sering ngerespon pakai fight atau berantem, ngajak berantem atau mukul, satu anak akan jadi tukang bully atau dibully. Dan dua-duanya tidak baik. Kalau kabur, anak-anak di luar sana akan dikucilin, akan sering sendiri, dan lain-lain. Begitu juga freeze. Kalau misalnya diem aja, anak-anak nggak ada teman. Nah, ini penyebab banyak sekali orang tua sekarang yang nanya klien-klien saya, Coach, kenapa ya anak saya itu dia mondok kayak dia dibully. Terus pindah dia pondok lain, dibully lagi. Pindah dia ke SMA biasa, ternyata dibully juga. Nah, jangan-jangan bukan karena sekolahnya, tapi karena kita yang selama ini respon jika anak tantrum itu salah. Dulu anak saya pernah saya gituin. Dia dia nangis, takut sih, tapi nanti dia akan gitu ke adiknya, dia akan gitu ke kakaknya. Maka jangan heran kalau anak-anak saling pukul, saling berantem antara saudara, perang saudara. Ada yang kayak gitu. Ada. Ini dia ngelihat, ini yang dia lihat respon kita setiap hari. Dan bayangkan, na'udzubillah, kita sedang mencontohkan dosa. Kita sedang mengalirkan energi dosa. Kita maksiat. Na'udzubillah. Karena kita nggak mampu. Bukan itu. Kalau yang mulai sadar bilang astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kenapa ya anak saya ya? Padahal saya udah bilang, saya udah sering nasehatin. Jangan-jangan itu namanya overdosis nasehat. Terlalu banyak nasehat. Tapi yang sering dicontohkan adalah kayak binatang. Fight, flight, freeze. Apa ya Bunda? Coba ulangi sama-sama. Fight, Fight, flight, flight, freeze. freeze. Ini yang kita sering contohin. Kita pukul, kita cubit, tapi hitam pahanya. Nanti dia balik cubit kita. Atau dia cubit adiknya. Masuk akal nggak nih? Atau udah terjadi? Udah sering terjadi nggak di luar sana? Sering. Itu Masya Allah. Freeze, nih silent treatment. Akhirnya anak juga mendiamkan kita. Coach, dulu anak saya baik, katanya. Nih, yang ikut kelas pendampingan saya ya. Ada kelas saya 1 bulan penuh. Bagaimana mendidik anak. Saya dampingi, saya temanin. Satu-satu, boleh telepon saya, WA saya jawab. Ada tuh, Coach, anak saya sekarang 11 tahun. Dulu pas SD baik. Dulu pas SD tuh ramah, lembut. Tapi kenapa ya Coach sekarang ya? Ya salah satu penyebabnya ini. Dia nggak sadar. Dulu sih baik. Dipukul takut, terus dia diem. Dipukul lagi. Oke, dia gerak. Dia mau nurut. Tapi karena takut. Nurut karena ketakutan itu beda. Karena nurut dengan kesadaran dan cinta.
Apa yang terjadi karena ketakutan? Karena ketakutan itu membawa energi buruk, energi negatif. Dan yang terjadi adalah begitu 11 tahun, anak-anak udah mulai berani ngelawan. Anak udah mulai marah-marah. Udah mulai tertekan. Maka dia mulai fight sekarang. Atau ada juga anak yang 3-4 tahun dia udah mulai ini. Nah, besok nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Akhirnya anak kita jadi seperti kata Al-Quran. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu jadi fitnah. Jadi keburukan, jadi ujian yang mengerikan buat kita. Kenapa? Bukan salah anaknya, bukan salah pergaulan, bukan salah HP-nya, tapi salah pengasuhannya. Oke, kita lihat lagi. Pertama, otak reptil. Next, ada reproduction, tapi kita ini tidak usah bahas. Ini lanjut. Namanya otak mamalia. Coba lihat, next slide. Oh iya, boleh yang reproduksi tadi boleh, balik ke reproduksi. Kalau reproduksi ini adalah keinginan terhadap lawan jenis dan punya keturunan. Ini wajar. Jadi anak kalau udah 10 tahun, 11 tahun ada keteraikan itu wajar. Tapi apa yang kita lakukan? Kita fight sama anak-anak, kita freeze, kita fly. Kamu nggak boleh suka-suka sama orang. Haram, haram. Padahal kalau anak cerita tentang suka sama cewek itu, oh iya, apa yang kamu suka dari dia, nak? Gimana, gimana, gimana? Terus ceritain mama dong. Gimana Kak Afifah? Cerita dong kalau suka sama cowok. Gimana? Gimana tuh gimana? Hah? Oh karena itu. Terus kira-kira apa yang kamu lakukan? Diskusi. Bukan malah fight, flight, dan freeze. Fight itu berantem, ngajak berantem. Flight itu kita kabur. Freeze itu kita membeku. Nah ini respon. Ini namanya otak reptil. Yang kedua, apa mas? Yang kedua, next, otak namanya otak mamalia. Nah, ini otak freeze ini akibatnya. Anak-anak jadi begini, tantrum. Terus lanjut. Kita lihat lagi. Nah, pusing kepala Batman katanya. Nanti dia akan gituin adiknya. Lalu, nah, adik kakak berantem. Namanya sibling rivalry. Adik kakak berantem, adik kakak nangis, dan lain-lain. Otak selanjutnya namanya otak mamalia. Otak mamalia ini dua fungsinya. To feel and to emote. Lanjut bro. Apa artinya to feel and to emote? Responnya adalah baper. Oke. Apa responnya otak mamalia? Baperan. Dikit-dikit. Ya, betul. Kamu ini gak menghargai mama. Mama capek besarin kamu. Lelah mama melahirkan. Tahu nggak 9 bulan tuh capek. Sakit. Tapi masa kamu gini nak? Anak masih 3 tahun. Minta dihargai sama anak 3 tahun. Hello. Nggak bisa. Anak 3 tahun mah nangis. Anak 4 tahun mah nangis teriak-teriak. Memang begitu fasenya. Kalau nggak diikuti keinginannya, 4, 5, 6 tahun deh, Pak. Mentok nih. Kalau nggak diikuti keinginannya gimana dia mereka? Marah. Marah. Itu namanya 0 sampai 6 tahun ini dalam ilmu fitrah based education fase egosentris. Fase individual. Itu namanya fitrah individu dan itu wajar. Individu. Nah, kamu gak boleh gitu ya. Orang tua gimana? Kamu gak boleh gitu. Awas loh. Awas loh. Awas kalau gitu ya. Apa yang terjadi? Egonya runtuh. Egonya itu yang harusnya nggak apa-apa. Didengerin nangisnya, diiniin. Itu memang masa individunya. Masa dia marah-marah. Untuk nunjukin apa?
Aku ada. Aku ada loh. Aku nih malah. Dulu itu harusnya 0 sampai 6 tahun Kak Mala. Aku malah. Nah, kalau sekarang Kak Mala bilang, ini saya di Pondok Hijrah ini gara-gara saya. Itu berarti Kak Mala masih bocil. Ini saya loh yang set up Zoom ini gara-gara saya yang hebat. Itu masih 0 sampai 6 tahun usianya. Kalau ada juga orang tua, ibu-ibu di sini, nenek-nenek, kakek-kakek, kawan-kawan di sini yang udah dewasa tapi masih ego, itu masih 0 sampai 6 tahun. Kenapa bisa begitu? Itu gara-gara dulu tidak Hargai. ditumbuhkan egonya, masih kecil. Ternyata ego ini kalau nggak dipenuhi di usia 0 sampai 6 tahun, dia akan masih sampai usia berapapun. Sampai kakek nenek pun masih ego. Ada nggak ya kayak gitu? Kakek-kakek, nenek-nenek gitu. Ada atau banyak? Banyak. Kenapa? Nggak selesai masa kecilnya. Misalnya dia mau apa? Dia nunjukin, tuh mainan aku ini. Apa sih itu? Sana, 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 sana. Mama, gimana kalau begini, Ma? Mama capek, sana, 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 sana. Itu kan dia pengen nunjukin diri. Ini aku ada loh. Ini aku hadir. Aku ini anakmu. Aku ini butuh disayangi. Atau aku ini butuh didengerin. Aku butuh dicintai. Tapi apa? Orang tua bilang, sana, sana, sana. Ada mama capek, mama lelah. Orang tuanya yang ego. Mama banyak jawab dengan baper. Jawabnya dengan emosi. Apa yang terjadi? Anak-anak nggak tumbuh fitrah individunya atau egonya. Dan apa yang terjadi? Akhirnya sampai dewasa ego. Punya perusahaan mau menang sendiri. Kerjasama dia yang aja yang mau menang. Nggak mau merendah. Nggak mau mengalah. Betul? Nah, Betul. itu adalah sifat anak-anak 0 sampai 6 tahun. Pamer, itu ego. Merasa diri paling hebat, itu kekanak-kanakan. Nah, apa sebabnya ini? Karena kita fight, flight, freeze, atau respon anak kita dengan baperan. Apalagi next, dengan emosian. Next, brother, dengan emosian. Maka anak-anak ketunjuk-tunjuk anak, kamu awas ya. Jadi emosi. Maka anak nggak pernah belajar bagaimana berdamai dengan nangisnya, bagaimana merilis emosinya, nggak pernah belajar. Kenapa? Karena dia bilang, pokoknya kamu diam. Awas lo kalau nangis, awas lo kalau marah-marah, awas lo ya. Ini semua baper reptil dan mamalia. Dan ini dampaknya nggak sehari dua hari. Bahkan ini dampaknya bertahun-tahun. Lagi kita biasa emosian, dikit-dikit anak kita cubit, kita marah, adanya tinggi. Auzubillahi min zalik. Dan ini melanggar aturan Allah. Nanti kita lihat. Lanjutkan. Nah, apa dampaknya? Anak juga emosian. Begitu orang tua emosi, anak jadi emosi. Terus, gini, pelan-pelan, iya, ini emosian, marah-marahan. Lalu, apa yang terjadi? Dampaknya, lanjut Kak. Kayak gini nih. Anak juga teriak, tantrum, gak karuan. Nauzubillahi min zalik. Teriak, kenceng-kenceng. Nangis, emosi. Nauzubillahi min zalik. Lalu apa lagi? Di dampaknya. Jadi ini adalah buah dari cara yang salah. Anak lambat dewasa. Karena kenapa? Salah cara dididik. Salah cara diasuhnya. Alhamdulillah. Lanjutkan. Nah, ini lihat ayah bunda. Viral 2 siswa MI di Lombok adu jotos hingga berdarah-darah. Ini dampak dari otak reptil dan mamalia yang terus diulang-ulang. Ngajak berantem, kabur, kemudian mendiamkan anak, nggak ngomong-ngomong. Lanjut, apa dampaknya lagi? Lihat beritanya
Diduga gara-gara tak diberikan HP, murid SD nekat gantung diri. Ini dampaknya dari dua otak yang sering dibakar. Lalu apa lagi yang terjadi? Suami bunuh istri, na'udzubillah. Apalagi? Na'udzubillah min zalik. Nah, penyimpangan-penyimpangan, seks bebas, dan lain-lain. Akhirnya udah, dia cari ketenangan, meregulasi emosinya, meregulasi kesedihannya, meregulasi semuanya dengan cara apa? Seks bebas, narkoba, jadi LGBT, karena benci dengan bapaknya, benci dengan ibunya, benci dengan orang di rumah. Maka dia lampiaskan itu semua dengan tindakan-tindakan yang menyimpang. Auzubillah min dzalik. Lalu apa lagi yang terjadi? Malah lanjut. Nah, apa? Oke. Ayah bunda, saya closing tadi. Maka kata kuncinya, jika anak dibesarkan dengan kekerasan, Anda boleh tulis nih. Jika anak dibesarkan dengan kekerasan, maka kelak akan jadi pelaku kekerasan. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang, maka anak akan jadi pelaku kasih sayang. Kalau anak dibesarkan dengan kekerasan, maka dia akan jadi pelaku kekerasan. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang, maka dia akan jadi pelaku kasih sayang. Tentu, kecuali dia dapat cahaya, dapat hidayah, dia mau belajar, dia mau mengubah diri seperti ayah bunda malam hari ini. Maka tidak ada kata terlambat, tidak ada yang tidak bisa diubah. Kalau Allah bilang, idza arada syai'an, Allah sudah punya kehendak. Idza arada syai'an, kun fayakun. Mudah bagi Allah untuk bilang, kun fayakun, jadi maka jadi. Lalu gimana dong caranya? Tadi ada yang bertanya, gimana cara memutus mata rantai ini agar anak gak tantrum sampai dewasa dia tantrum. Sampai udah menikah dia tantrum, dia pukul, dia bentak istrinya, dia KDRT. Nah ini karena kesalahan asuh. Jadi tidak ada anak salah gaul. Yang ada adalah anak salah asuh. Apalagi salah HP. Salah. Siapa yang kasih HP? Orang tua yang kasih. Bukan salah HP. HP mah netral. Oke. Lalu apa dong yang kita perlu aktivasi? Apa yang kita perlu lakukan? Nah, gunakan ada di otak kita ini. Coba pegang kepalanya sebelah kanan. Di sini ya bunda, sebelah kanan. Ini di alis atas kanan ya. Namanya sebut sini. Neocortex. Ulangi sama-sama. Neocortex. Sekali lagi neocortex. Ulangi. Neocortex. Bilang. Ini namanya Ini namanya neocortex. Neocortex. Otak direktur. 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 Sumber kebijaksanaan. Sumber kebijaksanaan. Bismillah. Bismillah. Aktivasi ini. Apa itu neocortex? Kita jelasin sedikit ya. Lanjut Kak. Nah ini apa fungsinya? Ini yang kita aktivasi ini. Ada caranya ngaktifasi ini nanti. Sebentar, sabar. Oke. Kita lihat ke apa caranya? Next. Pertama, otak ini berpikir. Makanya dalam Al-Quran, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Gunakan pikiran. Mikir. Oh, kalau begini-begini nih. Pakai ilmu nih artinya. Yang benar. Ilmu yang sahih. Apa itu ilmu yang sahih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran fisika hari ini, Selanjutnya, berpikir. Neocortex ini untuk muhasabah. Muhasabah. Renungi diri. Oh iya, saya yang salah.
Oh iya, bukan salah anak saya, tapi saya. Oh iya, ini nih bukan sekali dua kali saya lakukan kesalahan ini. Saya keras ke anak, mukul anak, nyubit anak, kemudian diemin anak, ninggalin anak saya, ancam dia, kamu akan saya giniin, kamu akan saya taruh di sini, kamu begitu. Ini nih nggak setahun dua tahun, saya emosian, saya marah-marah ke anak. Ini bukan sehari dua hari, tapi bertahun-tahun. Ini udah lama banget, ini udah jadi dosa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ini udah nggak sekali dua kali. Tapi ini berkali-kali dalam hidupnya anak saya. Wajarlah anak saya itu punya luka. Wajar dia sakit hati. Wajar nasihat saya tidak didengerin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Maka ayah bunda yang budiman, ayah bunda yang baik, maka apa yang perlu dilakukan? Muhasabah. Jujur sama diri. Akui kesalahan diri. Akui ini salah saya. Ini saya yang salah. Ini saya yang berbuat. Maka apa yang perlu dilakukan sekarang? Perbaiki diri. Ubah diri kita lebih baik, insya Allah. Bentar. Bunda yang budiman, ini yang membuat banyak sekali hari ini orang tua semakin capek ngedidik anaknya. Kenapa? Yang disalahkan anaknya. Dicariin solusi, gimana anak saya ini, gimana anak saya ini, coach, gimana anak saya ini, harusnya gini, harusnya gitu. Padahal yang keliru adalah dia tidak mau muhasabah, dia nggak mau tobat, dia nggak mau ngakui kesalahan. Yang dia mau adalah anaknya lebih baik, dia sendiri nggak mau lebih baik. Ini fakta atau mitos ayah bunda? Kadang-kadang amal kita jadi sia-sia gara-gara kamera. Oke, ayah bunda, ini apa namanya? Dosa nggak kira-kira? Pengen nuntut anak-anak kita? Bahkan di doa itu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kita berharap anak yang qurrata a'yun, tapi kita udah nggak jadi anak yang qurrata a'yun untuk orang tua kita. Udah nggak kita jadi anak yang qurrata a'yun bagi orang tua kita. Sudah nggak? Nah ini kita muhasabah. Ini otaknya korteks. Selanjutnya apa lagi yang terakhir? Jadi ini untuk berpikir, muhasabah, dan selanjutnya cari solusi, bukan nyalahin siapa. Cari solusi, bukan nyalahkan siapa. Nah ini yang kita lakukan. Nah apa dampaknya? Coba kita lihat. Jadi berpikir, muhasabah, oh ini salah saya, oh ini saya yang pernah keras ke anak, pernah mukul, pernah gini gitu. Lanjut Kak. Nah, gimana dong caranya? Satu, pahami perkembangan anak. Pahami perkembangan anak. Ini kata kuncinya. 0 sampai 2 tahun. Gimana caranya? Tadi ada yang nanya nih. Gimana caranya 0 sampai 2, 2 tahun yang lagi aktif kadang marah hadapi tingkahnya. Setelah itu menyesal karena sudah marahi. Nah, yang lucu adalah kita marahi anak 2 tahun. Anak 2 tahun tuh mah nangis. Anak 2 tahun itu mah aktif. Bu, mau nggak yang nanya nih? Dan ibu-ibu semua, anaknya ibu 2 tahun, dia diam aja kerjaannya. Diem aja, mau nggak? Anda mau nggak beli susu?
Iklannya begini. Ibu-ibu, bapak-bapak, belilah susu untuk anak Anda. Anak Anda akan jadi diam. Mau nggak? Semua susu-susu itu apa dia bilang? Anak Anda akan aktif, cerdas, pintar, betul? Aktif yang disebut. Anak Anda aktif 2 tahun tuh bagus. Kok malah dimarah? Lucu. Yang lucu siapa? Anda. Itulah fitrahnya. Anda mau ikat anak 2 tahun? Nggak bisa. Memang fitrahnya main. 0 sampai 6 tahun itu main. Dia belajar dari permainan. Belajar sabar, belajar naruh mainan, belajar angka, belajar nulis itu dari permainan. Kemudian dia juga dari permainan, dia belajar buat bangun. Siapa tahu dari tahun arsitek, dia belajar seni, menggambar, nyoret-nyoret. Itu seni buat dia. Itu semua keindahan buat dia. Anak-anak itu juga belajar bergerak, belajar lompat. Itu semua pembelajaran buat anak-anak. Nah, itu lompat. Nah, yang salah berarti siapa? Yang tidak memahami perkembangan anak. Anak jatuh sedikit. Oh, jatuh, 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 jatuh. Ini yang bermasalah siapa sih? Ibunya atau anaknya? Itu satu. Nah, ayah bunda, maka pahami perkembangan anak. Lanjut, yang kedua, next brother, gunakan otak neokortex yang tadi ya, berbanyak berpikir, banyak muhasabah, dan banyak cari solusi. Itu solusi terbaik adalah dari Allah. Nah, selanjutnya libatkanlah Allah dalam tumbuhkan fitrah anak kita dan respon. Coba next, Bang. Respon apapun kejadian. Nah, ini nih kata kunci. Jadi ada 3 solusi tentang tantrum. Oke. Pertama yang tadi, pahami perkembangan anak 0 sampai 6 tahun. Ya memang nangis, ya memang main. Itu perlu lapang-lapang dada. Berarti kita yang belum pernah. Bu, mohon maaf. Ibu-ibu di sini jawab udah pakai mic ya. Anda butuh nggak? Penting nggak hidup jadi orang sabar? Penting nggak lapang dada? Penting nggak ridho? Penting atau penting banget ini? Penting nggak Penting tenang? banget. Jawab. Coba Kamala juga jawab, teman-teman jawab. Penting atau penting banget ini? Penting Kita Penting semua banget. muslim penting ya? Penting banget. Apa kata Allah? Wabas siris sobirin. Sobat. Apa artinya? Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar. Ya Sabar. ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sobri was sholah. Apa artinya? Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Oke, itu kata Allah. Nah, bunda-bunda, berarti Pertolongan Allah. on mic-nya, off-kan mic-nya. Bunda, Anda kalau mau bisa berenang, jadi atlet renang, butuh nggak latihan berenang? Kalau butuh kasih jempol coba, kasih jempol, icon, butuh nggak? Kalau jadi atlet renang butuh nggak kolam renang? Butuh nggak keciplak-keciplak? Butuh nggak latihan? Latihannya berapa lama? Sekali nyemplung langsung jadi atlet gitu? Berapa kali? Berkali-kali. Nah, Anda tadi katanya mau sabar, mau bisa ikhlas, mau bisa lapang dada. Maka Allah sediakan ladangnya. Apa ladangnya? Ngurus anak. Itu ladang latihan lapang dada, tenang, sabar. Tapi sabar itu bukan sekedar saya sabar, sabar saya. Oh, saya udah sabar. Iya, gue udah sabar. Iya, sabar. Betul tidak? Gue udah sabar. Ini nggak sabar namanya kalau disebut-sebut, bukan sabar. Ikhlas, saya ikhlas. Ini nggak ikhlas. Oke. Gimana dong? Sabar itu satu, tidak nyalahkan orang lain. Sabar itu terus ingat Allah. Sabar itu terfokus pada solusi.
Itu sabar. Sabar itu nggak disebut-sebut. Saya sabar, iya kan saya sudah sabar. Terus sabar itu nggak ada batasnya. Oke. Dan sabar itu yang terbaik. Dan sekarang banyak orang yang memfitnah sabar. Yang akhirnya menganggap remeh sabaran. Padahal ini adalah hal yang paling fundamental dalam hidup. Dan ini dilatih oleh anak kita. Nah, anak kita tantrum, kita ikut tantrum. Lama-lama anak akan sampai dewasa tantrum. Mau nggak kayak gitu? Nggak mau. Apa solusinya ya Bunda? Selain itu, tadi neokortex. Dan selanjutnya, terakhir adalah tadi yang saya tawarkan solusi, libatkan Allah dalam setiap tindakan. Libatkan Allah, tumbuhkan fitrah anak, dan respon segala kejadian dengan Quran. Nah, atas izin Allah ya Bunda, atas izin Allah, atas pertolongan Allah, guru kita Ustaz Randy Reza, Allah mudahkan, Allah lancarkan untuk menulis ini, Masya Allah. Membuat karya yang luar biasa. Nih kalau misalnya Anda lagi agak capek gitu, misalnya anak udah jeda sejenak, nah ini caranya juga regulasi emosi. Tarik dulu, boleh istighfar, boleh tarik nafas, lalu boleh ambil TLQ. Ini sangat membantu ya Bunda, sangat bantu kita. Sangat amat membantu sekali. Nah, gimana caranya? Tarik nafas, doa sama Allah, ya Allah. Saya capek ya Allah, saya lelah. Dan anak saya lelah, saya ngomong. Lelah saya ya Allah, capek sekali ya Allah. Lelah sekali rasanya, capek sekali. Boleh di close slide-nya. Capek sekali saya ya Allah, lelah ya Allah. Tolong ya Allah, bantu saya. Ya Allah, bantu saya ya Allah. Temani saya ya Allah. Tolongin saya ya Allah. Bersamai saya ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ibu-ibu ambil satu. Ya Allah, tolongin saya ya Allah. Bismillah. Zikir, istighfar. Allah. Ya. Quran. Kami khawatir ia akan memberatkan orang tuanya dengan kefakiran dan kedurhakaan. Quran Surah Al-Kahfi 80 dan 81. Kadang kehilangan yang kita tangisi adalah penjagaan yang tak kita sadari. Syukuri segala hal yang tidak sesuai harapan. Nah, ini kadang-kadang langsung kita bilang ini, ya Allah, iya ya. Kadang-kadang saya pengen harapan saya yang terjadi. Semua nih kalau bisa apa yang saya inginkan, itu yang terjadi. Kalau bisa apapun yang saya inginkan, itu tercapai. Ya Allah, tadi saya banyak salah. Terlalu banyak berharap. Ya Allah, maaf ya Allah. Maaf ya Allah. Udah ambil lagi. Ya Allah, bantu ya Allah. Tolong ya Allah, temani saya. Bismillah. An-Nazi'at 40:41. Adapun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari hawa nafsunya. Hikmahnya, mendidik anak bukan sekedar soal metode, tapi bagaimana engkau mengalahkan egomu sendiri. Ya Allah, ego saya, ya Allah. Kalau anak wajar ego, dia masih anak-anak. Saya ini udah 30 tahun, 40 tahun, astagfirullahaladzim. Nah, apa waktunya? Saat anak membuat kesalahan, jangan reaktif. Ambil waktu 1 menit sebelum bicara. Nah, ini Bunda sangat membantu untuk meregulasi emosi. Ada banyak. Begitu Anda baca aja satu-satu, ya Allah, itu udah nyentuh banget. Kata-katanya adem, menyentuh sekali. Dan ini sangat bisa dibantu, dibawa kemana-mana ya Bunda. Sehingga ya Bunda bisa lebih damai dalam mendidik anak, regulasi emosi. Tadi kan bagaimana biar sabar. Nah, ini salah satunya.
Gimana biar lebih tenang? Ini salah satu solusinya. Ya, apakah solusi ini berhasil? Ya pasti berhasil. Karena ini dari Quran. Tidak ada solusi terbaik selain Quran. Nothing. Yang lain itu boleh macam-macam. Nah, ini udah pasti yang terbaik. Dan udah dipilih oleh pakarnya, Profesor Dr. Ahmad Tauqi. Udah dibilang sama Profesor Dr. Abdul Somad juga bilang begitu. Dan banyak pakar-pakar juga udah. Ya, ini Quran isinya sebenarnya. Maka ayah bunda, selain tadi kita gunakan akal, neokortex, dia libatkan Allah. Lalu selain libatin Allah, yang tidak kalah pentingnya adalah terus fokus pada solusi, dan solusi terbaik adalah selain berkata-kata baik, bukan sumpah serapah, bukan fight, flight, dan freeze. Selanjutnya ada yang paling penting, dekatkan diri kita dengan Quran. Salah satu cara metodenya, karena mungkin kita bukan ahli tafsir, kita bukan ahli tadabbur, maka sudah dibantu dengan TLQ ini, Masya Allah. Ada yang sudah punya, ayah bunda? Coba pengen tahu saya, ada yang sudah punya? Setelah ini kita tanya jawab ya. Ada yang sudah punya? Yang belum, saya saranin banget ini untuk memiliki ini. Untuk bekal ngasuh anak, didik anak, lagi burn out ini. Gitu. Duduk, menepi sejenak, kayak ini. Duduk, nah itu sunnah. Yang sudah, boleh siarkan ke orang lain, boleh bantu siarkan, Masya Allah. Buat terus, yakin terus, lakukan terus. Maka apa yang terjadi, Allah akan beri petunjuk. Yang belum, sampaikan ke kawan-kawan, ini sangat very helpful. Yang belum, malam ini miliki segera cari tahu caranya, silakan nanti ke Kak Malai. Semoga Allah mudahin, Allah lancarin. Itu dulu pengantar diskusi kita. Nanti kita bisa diskusi lebih dalam. Kira-kira ada manfaatnya nih materi hari malam ini, ayo bunda. Banyak. Masya Allah, tabarakallah. Itu dulu. Terakhir, saya ulangi lagi apa yang saya sampaikan di awal tadi. Jika anak dibesarkan dengan kekerasan, maka dia akan jadi pelaku kekerasan. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang, maka dia akan jadi pelaku kasih sayang. Jika anak dididik dengan Quran, maka hidupnya seperti Al-Quran berjalan. The living Quran. Barakallahu fiik. Silakan Kak Mala. Masya Allah, barakallah, jazakallah khair. Coach, di malam hari ini ilmunya dapat semua, insya Allah, baik yang sedang menjalankan peran sebagai orang tua, baik yang sedang menanti peran sebagai orang tua, bahkan yang sedang belajar pun hari ini, insya Allah kita bisa mengamalkan sedikit demi sedikit, insya Allah lama-lama jadi bukit, insya Allah. Nah, untuk ayah bunda abang kakak semuanya, kita open discussion ya, Coach. Boleh open Boleh, pertanyaan? Oke, siap. boleh. Kalau masih ada waktu, saya siap. Masih siap. Gimana ayah bunda, abang kakak? Ada yang mau ditanyakan? Yang mau Boleh di chat ditanyakan atau boleh. boleh banget di chat atau raise hand-nya boleh. Tadi kalau nggak salah ada pertanyaan deh di atas. Oh, ini ada dari Kak Tia. Bagaimana cara atau solusi untuk menghilangkan trauma anak yang usia 6 tahun yang sering dibentak? Karena sekarang ini anak kalau bicara suka ngegas atau marah-marah. Oke, caranya adalah tentu respon dengan Quran ya. Dan gimana Quran ngajarin, kalau dulu anak kita itu dibentak-bentak, dimarah-marah, sekarang ulangi prosesnya, ganti semua itu dengan kasih sayang. Dengan kata-kata terbaik, kata lemah lembut. Ganti dia semuanya. Ganti. Ulangi. Kan dulu keras. Nah sekarang berkasih sayang, berkasih sayang, berkasih sayang. Dia marah. Nah boleh ngomong yang baik sayang. Wah, pasti akan tantrum dia. Wah, tenang dulu. Oke, nah, maka ini perlu ngecas iman. Perlu Quran. Perlu bangun malam.
Oke, ini penting banget regulasi emosi bangun malam. Malu ya, ayah bunda gak bangun malam tuh malu. Kenapa? Allah udah kasih mata. Coba Allah mau cabut mata nggak? Kata Allah, saya cabut matamu kalau kamu nggak bangun malam, nggak tahajud. Mau bangun malam nggak semuanya malam ini? Mau. Ayo, kita udah dikasih semuanya kan. Tapi kita tuh nggak, ya bukan kita lah. Sebagian besar orang nggak bersyukur. Maka Allah bilang apa? Rasulullah bilang apa ketika sampai bengkak, sampai capek, lama sekali sampai capek beliau tahajud lama sekali. Apa katanya Rasulullah? Apakah aku nggak boleh jadi orang yang bersyukur? Jangan-jangan kita nih banyakan kufur. Dia udah dikasih anak, udah dikasih anak yang baik, anak yang lemah lembut kita, yang membuat dia kita yang fight, kita yang ngajak berantem, kita yang kabur, kita yang silent treatment. Ya sekarang kalau dia anak begitu, pahami, ngertiin bahwa itu adalah buah dari kesalahan kita. Itu adalah buah dari kebodohan kita, kesalahan ilmu kita. Sekarang kalau buah itu berbuah, ya udah terima. Pelan-pelan ganti, ganti akarnya, ganti semuanya. Baiki, ganti dengan kelembutan, kasih sayang. Terus tempeli, peluk, cium, dengerin, ajak main, luangin waktu. Itulah caranya untuk mengubah. Insya Allah. Ya. Nah, nanti saya juga ada kelas pendampingan, Kak. Kak Mala, saya ada kelas pendampingan juga. Kalau ada yang mau ikut juga boleh ya. Siap. Satu Nanti kita bulan itu ada. Ya, apalagi ayah bunda sudah punya TLQ. Nah, ditambah lagi pendampingan, Masya Allah makin perfecto, numero uno. Satu bulan itu pendampingannya Kak Tia. Mungkin iya. pengen aja langsung, pengen didampingi. Oh, masih begini nih anak saya. Ah, itu boleh. Sangat boleh Insya Allah. Cuma cara ikutnya, nah, nanti saya kasih tahu di akhir. Oke, Siap, nanti kita informasikan juga. siap. Monggo. Ini ada yang terakhir nih, Coach. Ini tadi kalau versi anak yang usianya 0 sampai 6 tahun gitu. Kalau sekarang ini versi yang udah gede katanya. Anak saya nggak Oke. pede, umur 22 tahun, udah selesai S1. Bagaimana cara bisa pede sama sesama, bagaimana solusinya, Coach, kata Bunda Rizka. Bunda Rizka, coba selama ini mana Bunda Rizka? Apa yang Bunda lakukan dan apa yang Bunda tidak lakukan sehingga anak nggak pede? Apa yang sudah dilakukan? Misalnya, kenapa anak nggak pede ya? Misalnya gini, dia mau ngomong, mama, aku mau gini, gimana kalau gini? Kamu tahu apa? Kamu masih kecil. Diam, 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 diam. Udah ya. Anak digituin pede nggak kira-kira? Mama, aku mau yang ini. Alah, kamu tak sok tahu apa? Hah, udah, kamu pakai yang ini aja bajunya ini. Kira-kira anak pede nggak kira-kira? Pede atau insecure? Insecure. Insecure atau benar-benar anak jadi runtuh, bahkan jadi luka. Bisa jadi nggak? Bisa jadi. Bahkan dia malu ngomong di luar sana, nggak enak ngomongnya. Akhirnya pergaulannya terbatas, fitrah sosialnya terganggu. Betul, Coach. Nah, sekarang gimana caranya? Sekarang bantu atau cahayai anak ibu yang dewasa ini. Bukan anak-anak lagi ya, kalau udah 20 tahun. Bantu putra ibu, putri ibu ini dengan cara apa? Banyak-banyak bertanya, kabarnya, peluk dia, ajak ngobrol, ajak makan bareng, minum bareng, jalan-jalan bareng, ngobrol. Nah, putri, yakinkan dia bisa, temukan dia dengan circle-circle yang baik, ajak dia ngobrol, yakinkan kamu bisa. Hal-hal kecil tuh perhatiin, wah begitu nemu hal-hal yang bagus dari si anaknya Bu Rizka, langsung apresiasi, Masya Allah, tabarakallah. Ini nih keren banget. Nah, kita tuh jarang ngomongin. Pas anak bermasalah, kita ngegas. Betul banget.
Pas anak Anda bisa, gitu aja kok mama juga udah bisa. Dulu pas mama masih usia kamu, mama lebih begini. Betul atau enggak? Nah, ini yang membuat anak insecure, nggak pede, takut lakukan sesuatu, nggak berani mau tumbuh. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ulangi sama juga bangun rapuh, bangun kedekatan. Nah ini kata kuncinya. Masuk ke dunia mereka dia sesuai usianya. Masuk ke dunianya, ajak jadi sahabat, jadi teman, ajak ngobrol dua arah, diskusi. Gitu. Itu Kamalah. Masya Allah, Jazakallah Coach. Hari ini bunda-bundanya walaupun banyak yang tidak open game tapi interaktif. Interaktif ada baiknya kalau misalnya open cam, lebih banyak yang open cam, lebih interaktif lagi gitu kan. Insya Allah nanti. Nah, siapa nih di sini yang kalau misalnya kita adakan berkelanjutan lagi nih untuk mengenai parenting, setuju nggak? Setuju. Wih, Setuju. setuju. Oke, insya Allah nanti kita informasikan lagi. Oke, boleh. Masya Allah. Barakallahu fiik. Semoga Allah mudahin. Setuju. Oh, ada Bunda Mira juga loh di sini. Ampun, Gurunda. Ini atasnya gurunya guru nih. Bunda Mira sehat selalu. Kita doakan Bunda Mira, BM, semoga Allah sayang, Allah muliakan. Guru tersayang kami semua nih, Bunda Mira, ABN. Semoga Allah cintai, Allah muliakan beliau, Allah cintai dan berikan banyak rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Amin. Amin. Ada lagi Kak Mala yang mau didiskusikan? Oke, nah ini kita closing statement kali ya, Coach ya, biar di malam Baik. hari ini lebih deep lagi gitu Masya mengenai Allah. Siap. parenting di malam hari ini. Baik, Silakan, Coach. baik. Bunda, nanti kapan-kapan insya Allah saya bisa. Kalau Bunda Mira yang minta, saya pasti datang lah ya. Insya Allah. Silahkan nanti bisa diagendakan. Dan saya juga ada kelas bagi ayah bunda yang berkenan. Dan ini sangat membantu, apalagi parenting dengan TLK ini sangat powerful. Ini rekomendasi banget. Alhamdulillah bagi bunda yang sudah memiliki, semoga Allah mudahkan untuk terus praktik dan amalkan. Bagi yang tadi mau ikut kelas saya secara khusus, boleh banget. Biasanya biayanya 800.000. Tapi bagi yang ikut kelas Zoom malam hari ini, nanti bisa hubungi Kak Mala, biayanya 175. Boleh banget bagi yang mau ikut, biayanya 175. Semoga bisa bergabung. Semoga caranya gimana daftarnya? Hubungi Kak Mala aja. Nanti Kak Mala yang kasih tahu rekeningnya dan lain-lain, itu di Kak Mala aja. Boleh Kak Mala ya? Ini bagi yang berkenan. Siap. Bagi yang nanti saya dampingi 1 bulan Kak Mala yang intensif ya. Tentu kapan-kapan nanti saya diundang ke sini sama Gurunda, Kak Bunda Mira, saya siap datang. Ini kan kelas pembinaan Nanti yang kita sangat sistem. share untuk ininya, untuk Ya, boleh. informasinya, playernya dan lain sebagainya. Oke, boleh banget. Nanti segerakan saja kalau mau. Biasanya terbatas. Bagi yang ikut Zoom ini aja Kak ya. Bagi yang lain, biasanya 800.000 biayanya. Ini untuk yang ikut Zoom ini 175 1 bulan. Boleh WA saya, boleh nanti. Kalau perlu saya telepon kadang-kadang. Dan terakhir sebagai closing saya, sudah saya siapin video yang mudah-mudahan memberikan rasa baru kepada ayah bunda semua, dan ayah bunda semakin memahami bagaimana sih cara mendidik anak, apa yang perlu dilakukan, hal yang paling fundamental yang dilakukan dalam mendidik anak. Kita simak video ini, kita simak sama-sama video berikut ini. Baik bunda, semoga Allah sayangi bunda. Terakhirnya ini penting banget videonya, selamat menonton, semoga bermanfaat. Video tadi ada di slide tadi. Boleh sambil kita istighfar sama-sama ya. Astagfirullahaladzim. Sambil ingat salah kita sambil disiapin.
Ya, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Baik yang sudah anaknya masih kecil-kecil, yang sudah dewasa, bahkan anaknya sudah menikah, jangan-jangan kita banyak melakukan dosa dan kesalahan. Kita akan simak video ini. Semoga ada manfaatnya, semoga ada hikmahnya. Selamat menyaksikan. Deket banget karena mamanya. Kenal sekali ya karena saya memang sangat dekat. Cukup kenal sih. Paling cuma ayam goreng sama sayur sop, udah itu aja. Nasi goreng. Enak aja bikinan mama. Paling suka bahasa Inggris. Agama. Karena suka berdoa. Yang paling deket itu ada Zeva, Atar, sama Ijaz. Iza. Dia teman sekolah aku tapi om itu tetangganya aku. Kafa. Javier. Paling seneng kalau lagi berkumpul sama teman-temannya. Lagi libur main aja di rumah sama papa. Dia paling seneng kalau lagi pergi sih, pasti pergi ke toko mainan. Liburan sama Miu. Sama main sama adek. Keinginan terbesar dia itu bangun rumah neneknya. Karena memang dia lebih sayang sama neneknya. Aku kadang-kadang maunya dianterin sama mama. Karena aku nggak pernah dianterin sama mama. Soalnya teman-teman aku suka nanya gini, Natasha, mama kamu yang mana sih? Gitu. Komunikasinya harus lebih banyak kali ya. Selama ini paling kita ngobrolnya soal mainan. Saya memang nggak terlalu dalam mencari keinginan anak ini apa gitu kan. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, ayah bunda yang dicintai oleh Allah, gak ada yang lebih penting dalam mendidik anak, mengasuh Masya anak. Allah, tabarakallah. Masya Allah, Makasih Masya Allah, membuka mindset para orang tua ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Ayah bunda, gak ada yang lebih penting dalam mengasuh anak, mendidik anak, selain ruh orang tuanya. Dan ruh orang tua itu dua hal yang paling penting. Ilmu yang benar dan Quran. Didampingi oleh Al-Quran. Barakallahu fiik, kita dibimbing oleh guru yang tepat insya Allah, Abi En, Bunda Mira, yang akan mengajak kita untuk terus menjadi hamba-hambanya yang berquran. Barakallah, selamat mendidik anak dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta, dengan penuh kedekatan dengan Quran. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, jazakallah khair. Coach di malam hari ini, dan ada poin penting yang pastinya malam hari ini yang perlu kita catat dan praktekkan. Ini tidak hanya berlaku untuk beberapa orang, tapi kita semuanya yang akan kita praktekkan nanti, baik sekarang maupun nanti. Ketika kita mendidik anak, libatkan Allah, tumbuhkan fitrah dan respon dengan Quran. Kalau anak dibesarkan dengan kekerasan, maka dia akan jadi pelaku kekerasan. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang, maka ia akan jadi pelaku kasih sayang. Nah, semuanya tergantung dari kita lagi. Gimana kita untuk mendidik dan juga mempraktekkan itu semua. Semoga apa yang disampaikan Coach Wawan di malam hari ini
bermanfaat untuk kita semua pastinya dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mohon doanya juga ayah bunda abang kakak semuanya, kita doakan semoga keluarga Coach Wawan selalu Allah berkahi, selalu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, bunda abang kakak semuanya, di malam hari ini tentu tak lengkap rasanya ketika kita belajar mengenai ilmu kehidupan tapi tidak disempurnakan dengan Al-Quran. Nah, maka dari itu di malam hari ini kita tadi sudah belajar ilmunya, juga sudah di-spill gimana caranya ilmu-ilmu yang diberikan oleh Coach Wawan, dan juga kita mempraktekkan the living Quran di kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk materi ini khusus di series parenting. Nah, nantinya juga akan ada pendampingan-pendampingan seperti yang dibilang Coach Wawan tadi. Untuk ayah bunda, abang kakak semuanya yang pengen didampingi dan juga memiliki The Living Quran, bisa banget hubungi langsung aja ke nomor-nomor admin. Nanti akan diberikan informasi lengkap tadi untuk pendampingan dan juga The Living Quran-nya. Nanti akan di-share informasinya. Yang penting ayah bunda abang kakak yang berjumlah ini tadi ada 115 orang di malam hari ini. Nanti dihubungi aja. Sekarang sudah tinggal 85. Terima kasih banyak atas waktunya. Karena di malam hari ini alhamdulillahnya sedang bentrok juga. Ada kajian UAS. Ternyata kita juga tadi baru dapat info, tidak apa-apa, yang penting nanti kita share juga untuk informasi dan juga untuk rekaman-rekamannya. Nah, ayah bunda abang kakak semuanya silakan dilihat tadi untuk chatnya, itu malah ada sematkan nomor admin ya. Silakan dihubungi Kak, pengen ikut ke kelas pendampingannya, pengen ikut juga untuk The Living Quran-nya, gimana caranya, itu boleh banget. Dan insya Allah di pekan ini kita belajarnya parenting, di pekan depan kita belajarnya akan sama-sama belajar mengenai marriage. Nah, diisi sama coach-coach berikutnya, seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya Coach Wawan di hari ini, dan bunda-bunda, ayah bunda, abang kakak semuanya. Dan terima kasih juga buat semua tim yang sudah bertugas di malam hari ini. Terima kasih atas waktunya, dan semoga kita bisa bertemu bertemu di Zoom berikutnya gitu ya. Semoga kita bisa berjumpa di Zoom berikutnya. Bunda Teti masih on ya, Bun? Alhamdulillah. Ada Bunda Dewi Sanggau. Insya Allah. Ada siapa lagi yang masih on? Bunda Ida Jatinangor. Bunda Maimuna. Ada Bunda Dwi Ismayati. Masih. Masya Allah. Nah, kita Bunda tugasnya juga malam hari ini. masih, tapi ini kameranya kenapa nggak muncul? Aduh, Ada gimana gangguan. itu ya, Bun? Ini padahal tidak off, ini on, tapi Masya Allah. Insya Allah. Nanti kita kirim Jadi belum ininya ya, bisa lihat rekamannya wajah ya. bunda ya, Masya Allah. Benar, tapi bisa menatap ini nih, kosnya juga keren, cantik. Masya Allah. Allah Dan Akbar. juga Main-main ke Lombok ya. berkah-berkah Main-main ke Lombok. Jangan lupa di follow ya, ayah Iya, bunda, insya Allah. untuk Insya Allah. akun Coach Wawan, dan juga di akun-akun lainnya yang tadi malah sebutkan. Ada apa-apa aja tuh yang malah Masjid Jalan Cahaya tadi. disebutkan. Masjid Masjid Jalan Cahaya juga Jalan silakan Cahaya, di ya. follow. Insya Allah. Untuk akun-akunnya. Insya Allah, kalaupun kita belum bisa bertemu secara offline, setidaknya kita bisa mengetahui perkembangan, bisa berkomunikasi via online seperti malam hari Ya, ini, amin. kan? Jauh di mata, dekat dalam doa. Baik, ayah Amin. bunda, abang kakak semuanya, terima kasih waktunya. Di hari ini kita selesainya di jam 9. Alhamdulillah agak awal nih. Biasanya kita selesainya sampai jam 10, Coach. Oh, tadi karena saya katanya jam 9 boleh. Nggak apa-apa, Nggak Coach. apa-apa. Jadi saya Biasanya itu karena kita persingkat tadi. mulai Siap. kita mulainya jam setengah 9 biasanya. Oh, Ini sengaja pantesin. kita awalkan. Iya, Biar tadi bunda-bunda tepat yang ya, lainnya juga. coachnya ya. Iya, benar. Terima kasih. Ya, makasih banyak ya bunda, abang kakak semuanya untuk Sama-sama, menutup. Jajan kasiran.
Mari kita sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. Dan Alhamdulillah. disempurnakan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa La atubu ilaha ilaik. illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siron. Jazakallah. Kasih. Jazakillah khair, Assalamualaikum. jazakallah khair. Waalaikumsalam. Makasih ya, Coach. Sama-sama. Makasih semuanya. Coach, semuanya. makasih. Sampai jumpa. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Saya juga angkat jempol nih ya. Angkat jempol cuman nggak kelihatan. Iya, nggak apa-apa. Nanti saya betulin nih, nggak tahu nih main-mainin sama cucu. Oke, terima kasih Bang Deddy. Kamala. Udah. Ya.